Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang masalah wajib haji. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang wajib haji yang kemarin itu ada 6 perkara. Kita ulang sedikit. Yang pertama kemarin bermalam di Muzdalifah. Yang kedua melontar jumroh Aqabah 7 kali. Yang ketiga melontar jamarah yang 3 pada hari tasyrik. Setiap jumrah artinya 7 kali lontar. Yang keempat bermalam di Mina 3 malam hari tasyrik, kalau tidak ingin kembali ke Makkah pada hari kedua hari tasyrik. Kemudian yang kelima ialah mengerjakan ihram dari miqat bagi orang yang melintasi miqat. Yang keenam tawaf wada bagi orang yang ingin meninggalkan kota Makkah ke jarak yang diperbolehkan sholat qashar atau ke tempat kediamannya sekalipun dekat. Tawaf wada wajib bagi setiap orang menunaikan haji yang kembali ke tanah airnya sekalipun sudah mengerjakan tawaf wada sebelum kembali ke Mina. Wajib membayar dam bagi yang meninggalkan tawaf wada
tetapi terlepas dari dan kalau ia kembali lagi ke Makkah sebelum sampai ke tempat kediamannya atau sebelum sampai ke jarak yang memperbolehkan mengqashar salatnya. Boleh bagi perempuan yang haid atau nifas kembali ke negerinya tanpa melaksanakan tawaf wada, dan tidak wajib kembali apabila telah suci dari haid dan nifas sesudah melewati jarak yang boleh mengqashar salat. Tetapi kalau suci dalam jarak yang tidak boleh mengqashar, maka wajib kembali untuk melaksanakan tawaf wada. Nah ini pulanglah. Tetapi kalau suci, ini kan orang haid tadi. Kalau suci dalam jarak yang tidak boleh mengqashar, belum boleh mengqashar artinya masih belum jauh, maka wajib kembali untuk melaksanakan tawaf wada. Dan apabila selesai mengerjakan tawaf wada dan juga selesai mengerjakan sholat sunat tawaf dan berdoa di multazam di sumur Zamzam dan meminum airnya, maka janganlah ia berhenti di dalam masjid. Maka kalau berhenti sesudah mengerjakan semua yang diterangkan di atas, bukan karena adanya sesuatu hajat atau ada hajat namun tidak ada hubungannya dengan keberangkatan, umpamanya hanya berkunjung ke tempat kawan atau karena mengerjakan ibadah atau karena membayar hutang, maka wajib mengulang kembali tawaf wadanya. Tetapi kalau berhenti sesudah memperbuat yang disebutkan di atas karena ada suatu hajat yang ada hubungannya dengan keberangkatan, seperti membeli tali pengikat bekal, kembali bekal atau tanpa bekal, mahmal dan lainnya, atau karena didirikan sholat berjamaah lalu bersolat dengan orang banyak, maka karena memperbuat yang disebutkan di atas tidak wajib mengulang kembali tawaf wadanya. Namun yang sunat mengerjakan tawaf wada sesudah mengerjakan semua itu, dan kalau sudah mengerjakan tawaf wada disunatkan berjalan ke depan membelakangi Ka'bah dan jangan memalingkan muka sambil melihat Ka'bah sambil berjalan. Itu yang sunatnya, ya kan? Dan jangan berjalan mundur ke belakang. Berjalan mundur artinya sambil melihat, ya kan? Inilah yang diterangkan di dalam kitab Syarah Bafadhal. Namun Syekh Ramli menulis di dalam kitabnya Nihayah, disunatkan selalu berpaling ke belakang melihat Ka'bah sampai tidak terlihat lagi. Ini ujar Syekh Ramli. Seperti orang yang sangat sedih meninggalkan Ka'bah, ujar Syekh Ramli, ya kah? Sunnat membaca zikir dikala keluar dari kota Makkah sesudah
mengucapkan takbir 3 kali. Nah itu selesai, sudah sunat wajib haji. Kemudian pasal berikutnya sunat dan syarat bermalam di Muzdalifah, Mina, dan melontar jumrah dikata. Sunat sesudah mengerjakan sholat subuh hari raya. Sunat sesudah mengerjakan sholat subuh hari raya berhenti di sebagian daerah Muzdalifah sambil menghadap ke arah kiblat. Dan yang terafdol tempat berhenti di Masy'aril Haram, yaitu bangunan yang ada di sekitar bangunan yang ada sekarang ini di Muzdalifah, Masy'aril Haram namanya. Maka hendaklah banyak-banyak berdoa, membaca zikir, dan mengerjakan amal kebajikan seperti memberi sedekah, memerdekakan budak, dan membaca doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lima awfaqtana fihi araitana iyyahu fawaqqaftana li dzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulikal haqq wa iza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah itu sunat membaca doa ini. Di mana tadi? Ketika di Muzdalifah. Di antara zikir yang dibaca 3 kali ialah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Ini terus dibaca sampai menjelang siang. Kemudian berjalan menuju Mina dengan perlahan-lahan sambil mengucapkan zikir dan talbiyah. Siapa yang mendapat jalan yang lapang, maka hendaklah ia berjalan segera. Baca cepat ya kita. Kalau sudah sampai ke Wadi Mahsyar, ya kan, yaitu antara Muzdalifah dan Mina, sunat mempercepat jalan seperti dilalui pertengahannya yaitu sekira sepelontaran batu kalau berjalan lagi dengan perlahan. Di situ di wadi situ tadi disunatkan mempercepat jalannya ya kan. Nah, sampai dilalui pertengahannya yaitu sekira sepelontaran batu lalu berjalan lagi dengan perlahan. Nah jadi yang berjalan cepat tadi di sekitar wadi Wadi Mahsyar, yaitu antara Muzdalifah dan Mina, sepelontaran batu ya kah? Sepelontaran batu itu berapa meter kira-kira? Nah setelah itu lewat pertengahannya bergamat lagi berjalan perlahan. Hikmah berjalan dengan cepat pada tempat itu karena di tempat itu sering diturunkan azab Allah, ya kan? Di tempat itu tadi Wadi Mahsyar tadi sering
diturunkan azab Allah di tempat itu, makanya supaya balaju berjalan bacapat deh kita sekitar itu tadi. Sebagian ulama berkata tentara Abrahah dibinasakan di tempat itu. Tentara Abrahah ya kah, yang ingin menghancurkan Ka'bah di tempat itu dibinasakan, diturunkan azab. Sebagian lagi mengatakan pernah seorang lelaki berburu di tempat itu, maka Allah menurunkan azabnya dengan menurunkan api dari langit sehingga tubuhnya terbakar. Ujar sebagian lagi ya kah, ada mengatakan pokoknya di tempat itu sering diturunkan azab ya kah, makanya disuruh di tempat itu jangan lambat berjalan, balaju. Maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi diperintahkan agar segera keluar dari daerah itu agar selamat dari azab yang mungkin ditimpakan sebagaimana azab yang pernah ditimpakan kepada orang dahulu. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa Wadi Mahsyar adalah tempat ukuf onta Nasrani. Karena itu diperintahkan kepada kita agar lari dari tempat itu agar tidak menyerupai mereka. Sunat mengambil 7 biji batu di Muzdalifah pada malam yang akan dipergunakan untuk melontar jamrah ya kah, Aqabah di Mina, dan hendaknya batu yang diambil dilebihi dari 7 biji. Batu yang diambil artinya balabih, mengambilnya jangan pas-pasan ya kah, dari 7 biji agar jangan sampai kurang kalau terjatuh satu di antaranya. Jadi yang bagus balabih, dan pulang hati-hati dicatok-catokakan ya kah, bujur juga batu atau lain gitu nah ya kah. Kalau misalnya apakah yang lain pada batu, kalau misalnya juhud tahi onta apa kali ya, ada tahu ya tahi kambing kah bulat-bulat nah ya juga. Jadi bujur-bujur dicatok-catokakan bunyi-bunyi melatik ya kah, tek-tek nah batu berarti ya kah, ampunin yang lain bunyinya bisa lain kepada batu. Nah, dan balabih jangan pas-pasan. Kalau misalnya tergugur kan di jalan ya kah, nah harus kemana mencari. Dan hendaknya mengambil batu untuk melontar pada hari tasyrik dari Mahsyar atau dari Mina. Salah aja ya kah? Makruh mengambil batu yang sudah dilontar orang, karena diriwayatkan bahwa batu yang diterima diangkat Allah, dan yang tidak diterima Allah masih tertinggal di tempat itu. Artinya melontar batu itu tadi jangan bekas lontaran orang ya kah. Kalau misalnya lontar orang, pak orang melontar tak kipaya tabulik tak jauh itu diambil pulang, jangan batu nang hanyar ya kah. Nah, kenapa aja sidin? Karena batu nang diterima itu ya kah, apabila sudah dilontarkan itu kada tabulik lagi.
Artinya kada tertinggal lagi ya kah? Hilangnya. Nah, kalau seandainya batu yang diterima Allah tidak diangkat, niscaya lembah Mina itu sudah tertutup dengan batu karena banyaknya batu yang dilontarkan semenjak dahulu sampai sekarang ini. Namun yang dapat disaksikan, tempat melontar itu tidak ditutupi oleh batu. Jadi batu yang diterima itu langsung hilangnya aja ya kan? Kada ada batahan di situ. Kalau batahan di situ, berarti batu itu kada di lontaran itu tadi tidak diterima. Dan kalau juga dilontar dengan batu yang pernah dilontar orang, memadailah lontarannya. Kada apa-apa aja, cuman makruh aja tadi ya kan? Hukumnya makruh melontar dengan bekas lontaran orang. Makruh mengambil batu untuk melontar dari tanah halal atau dari tempat najis dan dari batu masjid yang bukan wakaf. Menjadi di luar ya kita basango kah? Makruh juga. Tetapi kalau batu itu termasuk wakaf untuk membangun masjid misalnya, maka haram mengambilnya. Ini batu misalnya ya kah? Saya taruh misalnya pasir lon batu ya kah? Pasir batu ini diwakafkan orang kasihan membangun masjid. Lalu kita ambil di situ ya kah? Batu kasihan pelontaran. Nah itu haram hukumnya Presiden. Karena batu itu tadi kan kasihan diwakafkan orang kasihan membangun masjid. Sunnat menghentikan talbiyah ketika menemui melontar jumroh Aqabah. Sunnat menghentikan talbiyah ketika memulai melontar jumroh Aqabah, karena ia sudah dianggap bertahallul. Dan bagi yang berkendaraan hendaknya melontar dari atas kendaraannya sebelum turun dari kendaraan, karena melontar itu penghormatan terhadap Mina. Oleh karena itu jangan memperbuat perbuatan lain sebelum melontar. Sunnat membaca takbir sebagai ganti talbiyah pada setiap kali lontaran. Ya, setiap kali melontar sunnat membaca takbir. Allahu Akbar. Pak, entah ya kah? Nah, gitu. Masuk waktu bersyukur dan melontar jumroh Aqabah dan tawaf ifadah pada tengah malam hari raya bagi yang sempat wukuf di Arafah. Masuk waktu bersyukur dan melontar jumroh Aqabah dan tawaf ifadah pada tengah malam hari raya bagi yang sempat wukuf di Arafah. Dan sunat menunda bersyukur, melontar dan tawaf ifadah sampai terbit matahari, dan waktu melontar ketiga jumrah sampai akhir hari tasyrik. Jadi sunat menunda bersyukur tadi ya kah, melontar dan tawaf ifadah sampai terbit matahari, dan waktu melontar ketiga jumrah sampai akhir hari tasyrik.
Dan waktu bersyukur dan tawaf ifadah yang diiringi dengan sa'i. Kalau sa'i tidak lagi dikerjakan karena telah dikerjakan pada tawaf qudum, waktunya tidak berakhir selama ia masih hidup. Namun makruh menunda bersyukur dan tawaf ifadah dari hari tasyrik, ya dari hari tasyrik. Namun makruh menunda bersyukur dan tawaf ifadah dari hari tasyrik. Lebih makruh lagi kalau dilambatkan sesudah meninggalkan kota Makkah. Siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, maka tidak boleh meneruskan ihramnya sampai ke tahun berikutnya, karena berihram sepanjang tahun tidaklah patut untuk dijadikan ihram tahun berikutnya. Maka seolah-olah waktu ihram itu telah luput. Sedang dan sa'i, kalau sa'i tidak dikerjakan sesudah tawaf qudum. Setelah itu kembali lagi ke Mina agar dapat mengerjakan sholat zuhur di Mina. 3 menit lagi. Wajib bermalam di Mina selama hari tasyrik dan wajib melontar jumroh yang 3 pada setiap hari-hari tasyrik, dan waktu melontar pada hari tasyrik sesudah gelincir matahari, dan masing-masing jumroh dilontar dengan 7 biji batu. Namun kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.